Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, Sobat AWS Cash. Kali ini kita kedatangan seorang Bapak polisi dari Kepolisian Polda Jatim. Beliau juga sebagai influencer yang nantinya akan berbagi pengalaman kepada kita semua untuk bagaimana sih menjadi sebuah influencer yang tentunya kontennya itu bermanfaat kepada masyarakat. Oke, mari kita kenalkan dulu kepada Bapak Budiman. Iya. Selamat siang Bapak Budiman. Selamat siang Mas Arka. Sekarang Bapak Budiman ini aktif di mana Pak Budiman? Selain di kepolisian. Sementara saya masih menggeluti TikTok ya. TikTok, YouTube juga, IG juga. Begitu. Jadi sela-sela dinas saya sempatkan untuk konten begitu. Luar biasa. Pak Budiman ini akun yang paling banyak influencernya apa? Di TikTok. Paling banyak pengikutnya Di TikTok. di TikTok ya. Iya. Sekitar 146,7 ribu. Iya. Alhamdulillah, luar biasa ini ya Sobat AWS. Pengikut dari TikTok Bapak Budiman ini sekitar 146,7 ribu pengikut. Nah, ini sebagai apa? Kalau kita lihat konten-kontennya ya, mari kita kepoin gitu ya. Coba nanti teman-teman bisa kepoin konten dari Dulur Budiman. Ya betul. Kalau dari namanya ini Pak Budiman, kenapa kok dinamai Dulur Budiman di konten TikToknya? Oke, jadi nama saya sendiri Budiman. Okay. Saya kasih Dulur Budiman itu bahwasanya semua sesama itu saya anggap semuanya saudara. Kalau di Jawa dulur itu kan saudara. Nah, jadi saya kasih nama Dulur Budiman. Di situ saya berharap semuanya akan jadi saudara. Begitu. Jadi semua yang melihat itu adalah saudara-saudara kita. Betul. Kalau di konten TikTok ini sudah berapa lama Pak Budiman? Kalau TikTok duluan YouTube sih. Duluan YouTube? Iya. Kalau YouTube-nya mungkin 2 tahunan, kalau TikTok mungkin 1,5 tahun lah. Kira-kira seperti itu. Pastinya lupa ya saya. Cuman 1,5 tahunan lah. Begitu. Kalau di YouTube ini kan mayoritas video yang panjang gitu ya. Betul, durasi panjang. Durasi panjang. Berarti kalau untuk short videonya di TikTok dulu. Di TikTok, betul. Jadi kalau TikTok itu sebagai marketing sebenarnya, menarik penonton atau viewer ke YouTube. Betul. Berarti itu istilahnya nanti diberikan linknya YouTube di setiap penguploadan di TikTok. Kalau YouTube saya cantumkan di bio. Di bio. Betul. Mungkin saya kasih watermark aja untuk menandakan bahwasanya oh ini ada YouTube-nya. Ternyata ada orang lihat di profil kita dan di situ ada link, tinggal klik langsung ke YouTube. Langsung ke YouTube. Betul. Luar biasa. Jadi penonton ini nggak penasaran gitu ya. Iya, kok sampai kepotong segini kan gitu kan. Nggak penasaran lihat sampai full gitu. Nah. Oke Sobat AWS ya. Jadi kalau awal kita membuat sebuah konten itu kan nggak instan, begitu ya Pak ya. Betul. Pasti ada proses untuk menjadi sebuah follower yang luar biasa seperti Bapak Budiman. Awalnya Bapak Budiman itu motivasinya apa sih untuk membuat konten sehingga konten ini bisa diminati oleh masyarakat banyak? Oke. Jadi awalnya itu sedikit cerita ya. Sedikit cerita. Jadi awalnya itu saya mengira mungkin yayasan lain banyak donatur lah. Kalau sudah di yayasan pasti ada donatur. Tapi dengan ODGJ yang di jalanan mungkin orang awam itu untuk mendekat saja dia mikir beberapa kali, takut ini takut itu, belum fisiklinya juga mohon maaf kotor gitu kan. Nah dari situ saya berinisiatif, terus siapa yang ngasih makan, sedangkan itu juga sesama manusia kita seperti kita, sehingga yang awalnya konten itu saya hanya ngasih makan dan saya edit sebisa saya begitu.
Ternyata nyaman setelah saya upload di YouTube, meskipun hanya short gitu, ternyata view-nya juga lumayan. Oh, ternyata orang menyukai ini, sehingga saya beralih sampai terjun ke potong rambut, sampai potong kuku, memandikan, menggantiin baju begitu. Jadi saya bertujuan begini, membuat konten, saya pembuatnya sendiri itu senang, yang melihat senang, demikian yang di konten juga senang begitu. Berarti ini istilahnya tidak ada konsep awal ya untuk harus begini ya. Tujuan utamanya yaitu untuk membantu masyarakat. Iya. Dari awalnya memang ODGJ ya, sekarang udah kayak merambah, seperti intinya nggak keluar dari koridor sosial begitu, entah membantu pedagang kecil, entah membantu yang memang perlu dibantu begitu. Jadi nggak harus ODGJ. Jadi tidak harus ODGJ yang harus dibantu, tetapi mungkin orang-orang yang lebih membutuhkan ya. Betul. Itu bisa dibantu. Misalnya konten seperti apa Pak Budiman yang dekat-dekat inilah, yang terbaru? Yang terbaru yang barusan kemarin upload itu waktu kita di hotel ya. Di hotel itu memang di samping hotel itu ada Bapak ojol. Awalnya aneh, Bapak ojol nggak punya HP. Banyak warganet yang menanyakan gitu loh, sedangkan ojol masa nggak punya HP? Ojol konvensional mungkin. Nah, kayak di pengkolan gitu ya, cuman helmnya aja mungkin ya. Nah, di situ ternyata setelah saya gali, beliaunya itu mengalami perceraian dengan istrinya. Sebelumnya sama istrinya ngontrak, setelah cerai otomatis dia nggak punya tempat tinggal dan nggak punya rumah, nggak punya HP, hanya punya sepeda motor sebagai modal utama dia ngojek gitu. Terus setelah saya upload ternyata boom, viral. Di situ banyak yang menanyakan open donasi, sedangkan saya itu nggak biasa dengan open donasi gitu, karena apa ya, pertanggungjawabannya itu sangat berat. Itu uang, sedangkan banyak orang, nanti saya ketelisut atau saya pakai meskipun hanya Rp1.000, itu memang tanggung jawab saya, harus kita kasihkan gitu. Setelah saya upload, oke, karena banyak yang mau donasi sehingga saya suruh DM yang akan donasi, dan saya stop nggak sampai 24 jam itu sudah sekitar 2 juta sekian, saya lupa. Terus saya belikan HP paginya, dan saya budget itu HP-nya itu 1,5 juta, ternyata dapat 1.250.000. Sisanya saya kasih uang tunai untuk kehidupan selanjutnya, baik mencari kos maupun mencari makan dan daftar untuk ojol begitu. Jadi tadi saya serahkan ke sana, belum saya upload, nanti menyusul videonya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini jadi di sekitar kita ini ya juga masih banyak ya Pak ya, yang saudara-saudara kita yang peduli ya, iya, terhadap saudara-saudara lainnya gitu, sesama ya. Iya. Jadi kalau kita ingin membantu, berarti kan kalau kita tidak bisa membantu dengan materi, ibaratkan kalau kita bisa memberikan open donasi tadi ya mungkin. Iya, betul. Jadi mungkin saudara-saudara kita yang membutuhkan bisa membantu. Iya, jadi kita sebagai sarana penyalur itu sudah luar biasa itu. Ikut senang gitu. Ikut senang kita ya, meskipun kita nggak ngeluarin uang ya, hanya sekedar ada wadah media untuk para warganet, bahwa yang kan ada yang sibuk, ada yang ini, ada yang itu. Dia untuk kesana itu mungkin susah, tapi punya niat, sehingga kita mencoba untuk menjadi wadahnya mereka biar ketampung sesuai dengan sasaran. Nah, luar biasa ini Sobat AWS. Jadi kalau membuat konten itu awalnya jangan ingin viewer tambah dulu ya, tetapi apalagi cuan, hati dulu gitu ya. Betul. Dengan hati dulu ya Pak Budiman ya. Dengan hati, nanti masalah lain-lain biar yang di atas yang ngatur, ngalir aja udah. Nah, ini kan berhubungan dengan konten kreator itu kan teknis Pak Budiman. Kalau Pak Budiman dengan kesibukannya sebagai seorang polisi gitu, apakah kayak seperti mengedit video, terus yang menjadi kameramennya kan, ini Pak Budiman kan di layar ya, istilahnya masuk dalam layar. Public figurnya. Ya, public figurnya. Terus siapa yang menjadi kameramen, siapa yang edit, itu ada tim sendiri nggak? Dulu sempat ada tim. Jadi waktu ODGJ sering-seringnya setiap hari upload satu, ada tim 2 orang. Tapi namanya editing, kita yang talentnya itu menginginkan seperti ini. Tapi kan setelah shoot terus dipindah ke editing, itu pasti feel-nya beda. Ya, di situ pengaruh banget untuk ke view. Nah, dari situ akhirnya saya merambah ke sini
dengan mini vlog. Jadi saya sudah fokusnya itu ke TikTok. Meskipun nggak ada AdSense, tapi saya fokus ke TikTok. Intinya saya niatkan untuk berbagi gitu aja. Berarti ini fokusnya lebih ke TikTok ya? Lebih ke TikTok. Jadi sekarang itu hanya sekedar semacam candid cam ya. Kita pegang gitu aja, tergantung kita editingnya seperti apa. Jadi cukup saya sendiri yang kamera, saya sendiri talentnya, dan saya sendiri yang mengedit dan menguploadnya. Luar biasa ini, multi talent ini berarti Pak Budiman ini. Otodidak loh itu. Kadang-kala yang candid itu yang istilahnya lebih natural ya Pak ya, lebih FYP kalau bahasanya itu. FYP karena momen gitu ya. Iya. momen yang luar istilahnya tidak direncanakan. Kadang juga memang kalau kita temen ya, ada temen tolong dong shoot aku, memang kelihatan banget kayak settingan, tapi sebenarnya memang nggak settingan, cuman seolah memang memperlihatkan gitu loh, padahal kita niatnya enggak. Tapi setelah kita candid itu memang beda banget view-nya begitu. Jadi bagusan natural kayak gitu. Lebih bagus natural ya menurut Pak Budiman. Betul. Daripada ada kameramennya. Iya, meskipun mungkin kalau ODGJ memang harus kameramen ya. Iya. Karena kalau gitu susah. Pas ngamuk gitu. Pas ngamuk ataupun kita mandiin, kita nyukur kan nggak seperti orang biasa. Sini saya cukur rambutnya, pasti mau dong. Iya. Ya kalau kayak gitu kan kita bujuknya, kita masuk ke psikisnya, pendekatannya harus kita tata. Kalau kita bicara ODGJ nih Pak, ya, untuk dibuat konten itu pernah nggak Pak Budiman ini pernah dipukul atau pernah diapa gitu? Pernah, kayak dicakar gitu ya. Dicakar gitu. Dicakar. Mungkin dia nggak sengaja mungkin. Dicakar gitu, terus yang brutal gitu, terus kesini karena saya juga timnya juga terbatas. Kadang juga saya sendiri sama istri, jadi saya mengukur kapasitas saya sendiri. Sekiranya saya lihat dari kejauhan, kalau ODGJ itu tidak agresif, saya coba pendekatan. Tapi kalau memang ODGJ-nya agresif dan setelah memang sudah kesut, saya nggak upload, nggak apa-apa. Berarti daripada membahayakan diri saya sendiri. Begitu. Jadi pernah dibawa ke mobil terus berontak gitu Pak ya? Kalau di mobil, kalau sudah intinya gini, ODGJ itu kalau sudah kena air, diam. Insya Allah lemes dia. Karena memang nggak pernah mandi. Iya benar. Kalau di dalam mobil paling mutah gitu. Karena nggak pernah kena AC kan dia. Pernah itu mobil saya itu dua DGC, pernah 1 DGC gitu. Itu nanti dilarikan kemana Pak? Dirawat ke pondok sendiri? Iya, yayasan. Oh di yayasannya punya Pak Budiman sendiri? Bukan, saya belum punya. Itu titipkan berarti? Iya, titipkan di rekan. Jadi kita koordinasi dulu hingga dia mau menampung, nanti masalah lain-lain kita menyusul. Pernah nggak Pak kalau misalkan ODGJ ini sampai bertemu dengan keluarganya? Kan ODGJ ini kan istilahnya jarang ya Pak ya punya keluarga kalau yang di jalanan. Iya betul. Pernah nggak Pak Budiman membuat konten itu sampai ketemu dengan keluarganya? Sering Pak? Iya, mungkin kalau dari beberapa konten saya itu mungkin 12 atau 13 orang yang sudah ketemu keluarganya, dan terlama itu 37 tahun 37 tahun, luar biasa. 37 tahun hilang. Itu malah deket sini di Pondok Chandra. Di Pondok Chandra. Dia di tempat sampah gitu. Keluarganya di Tuban, orang Tuban. Iya. Terus yang kemarin 2 bulan yang lalu, kalau nggak 1 bulan yang lalu, ada itu saya upload 25 tahun. Orang ini Cilacap, orang Cilacap sampai sini, akhirnya dijemput keluarganya ke sini, 25 tahun hilang, sampai didoakan meninggal sama keluarganya karena sudah nggak kembali. Setelah itu melihat konten kita, keluarganya terus menghubungi kita, akhirnya menjemput ke Surabaya sini, ke rumah saya. Masya Allah. Jadi dikira meninggal terus dikirimi doa padahal masih hidup. Iya, kasihan kan. Luar biasa ini. Istilahnya kan rindunya itu seberapa berat ya Pak ya, meskipun dengan keluarga. Wes kayak orang nikahan itu kalau udah pulang gitu, rawang disambut, wah ada yang pakai rebana, pakai apa gitu kan, saking senengnya. Jadi ada istilahnya kebanggaan ya Pak ya, istilahnya di dalam hati, meskipun kita tidak bisa memberikan materi lebih, tapi membantunya dengan cara seperti itu. Iya, mungkin semampu saya. Tapi ini masyarakat. Kalau saya suka dengan keluarga, senang banget kalau sampai keluarga itu jemput ya. Ada juga yang pernah saya tangani, kita sudah nyambung telepon dengan keluarga, tapi keluarga nggak mau jemput. Dan intinya sudah nggak mau menerima
si anak itu. Memang sengaja ditelantarkan. Awalnya itu dulu dia bukan ODGJ ya, PMKS namanya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi orang terlantar seperti itu, dia itu ditipu orang sehingga nggak bisa makan, nggak bisa apa, lemes banget sampai mohon maaf ngiler itu ludahnya. Di situ kita sama pihak terkait kerjasama sehingga di rumah sakit Sidoarjo, salah satu rumah sakit Sidoarjo, di situ kita sampai hampir 3 bulan penyembuhan sampai dia bisa ngomong nama dan alamat dan orang tua. Setelah itu dibawa ke pondok, saya coba mencari keluarganya. Dia orang Semarang. Jauh juga ya Semarang. Iya, ketemunya di sini. Sudah ketemu sampai saya datangkan itu Babinsa, Babin Kantipmasnya untuk membujuk keluarganya bahwasanya agar bisa jemput. Babin Kantipmasnya daerah Semarang. Daerah Semarang sampai terhubung ke sana. Sudah dibujuk masih nggak mau menerima dengan alasan masa lalunya. Itu anaknya apa ya? Anaknya sendiri. Nah di situ kan sedih. Dan sekarang anaknya yang kemarin itu sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Yang meninggal? Yang anaknya. Yang di sini itu sudah meninggal. Jadi dikebumikan di sini. Dan sudah saya kabari ke sana, nggak ada responnya sudah. Begitu. Berarti ini ya sangat tega sekali. Iya. Tapi kayak gitu nggak kita tayangkan di layar kaca kan? Istilahnya nanti kayak ini apa? Sinetron nanti. Iya, lama berpat. Kayak sinetron di sana ini gimana nih? Ada pertengkaran gitu. Iya. Cuman kadang orang lihatnya kalau di layar kaca kan wah gampang, cuman ketemu dimandiin gini-gini, padahal di balik itu wah masya Allah. Iya, Pak. Ya memang pengorbanan ya, namanya kita bantu orang yang bernyawa. Itu memang pengorbanan banget. Ya kan memang istilahnya begini ya Pak ya, kalau sesama manusia itu orang yang sama-sama bernyawa. Iya. Meskipun gitu bukan saudara kita ya, istilahnya enggak ada silsilah, tapi kan itu ya orang bernyawa yang harus kita hargai dan hormati lah, istilahnya kita rawat gitu ya, menjadi tanggung jawab kita. Sampai meninggal pun ya kita harus bisa tanggung jawab. Iya, karena yang bawa kita menyolatkan. Iya, yang namanya bernyawa. Menguburkan ke yang lain. Oke, Pak Budiman. Berarti Pak Budiman ini sehari-hari lebih banyak di lapangan gitu. Di lapangan saya. Di Polisi Jalan Raya, PJR. Iya. Yang berada di istilahnya lalu lintas gitu. Iya, di lalu lintas, tepatnya di jalan tol saya. Di tol mana Pak Budiman? Di tol wilayah saya itu Manyar Gresik sampai Pandaan, tapi setiap harinya dibagi. Jadi setiap minggu itu umpama Perak Waru, Perak Gresik gitu. Khusus PJR kalau di situ. Jadi kalau di jalan itu ya pasti menemukan hal-hal yang aneh-aneh ya Pak ya. Iya betul. Misalkan ada tawuran atau apa. Ya. Cuman kadang konten kenapa saya pakai seragam itu saya memanfaatkan momen di saat saya berdinas. Oke. Karena kita di jalan kadang nemui orang yang kesasar, kadang nemui orang yang pemulung, kadang nemui orang yang itu. Jadi saya manfaatkan untuk itu karena saya yang pertama itu hobi ngedit sih. Hobi ngedit video. Iya, jadi satu hari itu nggak ngedit itu rasanya bingung. Saya harus ada bahan nih, untuk gini gitu. Kalau sudah ada bahan satu aja, udah seneng upload. Nanti kita progresnya seperti apa? Bukan masalah lain-lain sebenarnya. Kita upload, aduh progresnya kurang bagus, mungkin editan kurang bagus. Terus. Berarti setiap hari harus ada satu konten. Iya, minimal seperti itu. Minimal ya. Iya. Karena kalau enggak konten rasanya kurang pas gitu. Iya. Berarti ini sudah hobi nih Pak ya. Hobi awalnya memang hobi ngedit sih. Hobi ngedit video. Maka dari itu dijadikan sebuah konten. Iya. Akhirnya nggak sengaja nggak bisa dilihat ternyata ini akhirnya malah kedukung dari sosmed itu sendiri. Untuk tipsnya Pak, awalnya kan dengan kalau menjadi influencer itu kan harus berproses gitu ya. Tidak langsung dapat viewer banyak. Apa sih tips dari Bapak misalkan untuk teman-teman sobat AWS ini Pak? Intinya konsisten ya? Konsisten mengupload minimal 1 hari, kalau bisa lebih bagus. 1 hari 1, meskipun tidak ada yang ngelihat tetap udah konten aja. Jadi nanti ya kita sarankan untuk algoritmanya ya. Algoritmanya TikTok, kita bahas TikTok dulu. TikTok itu biasanya kita pilih kalau mengupload itu jam-jam waktu orang istirahat. Jam-jam waktu orang istirahat. Iya, seperti kayak jam 12 siang, jam 12 siang, jam 4 sore, jam 6,
jam 8. Kadang hari-hari tertentu itu ada jam 11 malam. Jam 11 malam orang-orang yang belum tidur. Yang insomnia ya. Yang insomnia gitu. Itu lagi scroll terus. Nah, itu kabut. Nah, dari situ juga kita perhatikan terus konsisten. Dan yang kalau di TikTok kan gini. Ini berbaginya bukan menggurui ya. Bukan menggurui, cuman kita berbagi sesuai dengan pengalaman saya. Jadi kalau saya itu di TikTok harus konsisten. Konten apa? Jangan random. Konten apa yang kamu suguhkan? Harus ada spesifikasinya. Iya, harus spesifik. Pendidikan oke, masak oke, gitu. Olahraga oke, mancing oke. Jadi jangan dari masak tiba-tiba olahraga, dari masak tiba-tiba mancing. Nah, itu algoritma dari viewer sendiri itu nggak akan dapat di situ. Nggak akan dapat gitu. Iya, karena saya sudah membuktikan konten saya tentang sosial nih. Saya rubah konten saya umpama nih dapat endorse kan. Dapat endorse jebret, ternyata ini. Jadi saya saya sisipkan di konten sosial saya, di tengah-tengahnya baru endorse-nya itu. Jadi enggak endorse terus gitu. Langsung iya. Justru kalau endorse langsung kita penjualan itu pasti anjlok. Pasti. Jadi kalau banyakkan endorse itu ya juga mempengaruhi. Iya. Mempengaruhi viewernya. Betul. Berarti Pak Budiman ini sudah sering ya mendapatkan endorse ya Pak? Ya, semoga sering. Kita syukuri. Semoga sih. Amin. Endorse apa aja yang sudah didapatkan nih Pak Budiman? Ya mungkin karena makanan gitu ya. Makanan, terus kadang alat-alat, apalagi TikTok sekarang ada TikTok affiliate itu kan yang keranjang kuning ya, itu kita bisa minta sampel gratis gitu. Oh, berarti juga berjualan di TikTok? Iya, jadi umpama Mas Arka punya produk nih, saya minta sampel gratis dong, nanti di review selama 3 hari. Saya dikirimi dengan cuma-cuma, umpama kaos, saya dikirimi kaos, gimana saya cara mereview kaos itu, entah saya pakai konten, nanti di sela-selanya saya pakai kaos ini, klik di keranjang kuning gitu. Nanti setiap penjualan ada komisi 10%, 5% sudah ditulis di situ untuk saya. Jadi luar biasa sekali ya TikTok ini. Dalam banget sebenarnya. Dalam. Tapi harus konsisten itu tadi. Iya, harus konsisten. Kuncinya Sobat AWS harus konsisten. Betul. Untuk mengonten meskipun tidak ada yang lihat pertama, lama-lama nanti engagement-nya pasti naik. Oke, berarti konten yang sering di upload ini selain tadi ya Pak Budiman ODGJ, terus ada lagi masyarakat yang membutuhkan, terus ada lagi enggak yang paling menarik? Sementara itu aja dulu sih. Tapi kalau spesifikasinya 2 itu aja. Iya, intinya nggak keluar dari sosial. Justru kalau mau Sobat AWS bisa kita ajak coba buat film. Iya. Siap, nanti. Film tapi tidak keluar dari koridor sosial. Jadi ibaratnya gini. Saya pernah menemukan ini bahas keluar konteks ya. Iya, enggak apa-apa. Progres ke depan ya. Progres ke depan. Saya pernah menemukan 25 tahun nih ODGJ. Kita karena kalau film kan membutuhkan aktor yang banyak. Nah, itu juga mungkin kolaborasi kita biar kedepannya lebih bagus, menggambarkan dia sampai ODGJ ini karena apa. Nah, ODGJ sendiri itu pasti ada penyebab. Entah percintaan, ekonomi. Tapi kalau masalah lain-lain itu biasanya penyerta ya. Nah, dari situ kita ceritakan visual, kita visualkan melalui film itu sendiri. Nah, rencana sih saya mengajak Sobat AWS ataupun kru AWS untuk seperti itu. Karena ceritanya itu macam-macam, menarik istilahnya. Edukasi juga buat penonton bahwasanya jangan terlalu introvert, jangan terlalu dipendam sendiri. Nanti endingnya outputnya akan jadi seperti ini loh gitu. Sampai moral. Harus ada orang-orang khusus untuk diajak curhat gitu ya. Iya, meskipun curhat sama TikTok nggak masalah. Mama curhat dong. Gitu. Luar biasa. Berarti sering ini tiap hari apakah ada istilahnya itu sambil melihat di kanan kiri ada enggak ya yang perlu dibantu gitu. Jadi setiap hari itu saya sediain uang di celana saya. Memang saya sediain 50-an biasanya kan. Itu harus saya kasihkan dalam 1 hari. 1 hari sudah sedia uang 50 ribuan di saku. Entah 200 entah 300 harus ada saya kasih pakai orang. Karena saya pengen membeli hobi saya. Dan arti membeli masalah
nanti itu sedekah, ya sudah saya ikhlaskan. Cuman yang pertama itu sebenarnya sedekah sambil saya membeli hobi. Dengan saya membagikan uang, saya mendapatkan bahan untuk hobi saya. Seperti itu sebenarnya. Hobinya ya tadi ngedit video. video. Iya, jadi saya membeli, tapi bermanfaat untuk orang lain. Saya tuh melihat konten-kontennya jenengan kemarin itu sampai meneteskan air mata itu. Berarti kalau membuat konten itu juga yang diperhatikan itu selain visual itu kan audio, Mas. Betul, pengaruh banget itu. Audio juga itu pengaruh banget. Kalau Mas Pak Budiman, audionya itu biasanya apa yang digunakan? Jadi kalau audio yang kita gunakan di background visual itu usahakan menggunakan background yang lagi viral ya, lagi viral ya. Itu kita bisa lihat berapa million sih yang nonton, yang like gitu. Kita coba pakai itu, tapi jangan melenceng dengan konten kita. Betul. Apalagi sekarang banyak lagu-lagu yang mellow, galau gitu. Iya. Jadi cocok untuk konten sosial itu banyak banget pilihan di situ. Kita lagu-lagu yang milu-milu itu ya cocok untuk konten. Jadi penonton juga lihatnya pasti masuk dalam situ. Pasti itu. Itu sekitar 1 menitan Pak Budiman ya untuk video itu. Kalau di TikTok. Kalau di TikTok itu? Maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit. Tapi saya nggak pernah segitu. Karena orang nonton pasti bosan. Iya benar. Jadi usahakan 1 menit atau 1 menit lebih gitu. Cukup. Nah itu yang mahal kan itu. Yang susah di situ. Iya. Videonya panjang, maunya dimasukin semua, durasinya nggak pas. Nggak pas akhirnya. Nanti kalau dipendekin serasa nggak lengkap, orang banyak bertanya. Itu yang menguras pikiran untuk meringkas sedemikian rupa dan jelas. Dibawa ke YouTube akhirnya. Akhirnya ringkasan-ringkasan dikit itu kita ke TikTok, nanti fullnya silakan di YouTube. Untuk marketing juga. Oke, terima kasih Pak Budiman atas waktunya sudah berbagi pengalaman untuk membuat konten kreator yang istilahnya tidak mudah ya. Kita perlu proses untuk menjadi sebuah influencer. Mungkin ada disampaikan Pak Budiman untuk closing. Oke. Jadi saya sampaikan sobat AWS tetap berkarya. Jangan hanya jadi penikmat sosial media. Jadilah proses sosial media yang dapat dinikmati. Itu. Wah, luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Pak Budiman, luar biasa. Terima kasih Pak Budiman atas waktunya sudah main-main ke Stikosa AWS. Sama-sama. Ya, semoga teman-teman Stikosa AWS ini termotivasi untuk membuat konten-konten yang positif untuk kepada masyarakat. Biar lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Di garis bawahi lebih bermanfaat. Bijak dalam bermedsos. Bijak dalam bermedsos. Ini kata Pak Polisi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Sobat AWS, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.